sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan melembutkan hati kami, hati yang keras, hati yang berontak, hati yang kejengkelan dan lain sebagainya. Biarlah kami letakkan di bawah salib Kristus, supaya Tuhan melembutkan hati kami, memberikan kerinduan kepada kami untuk diam mendengar firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu urapi, boleh menjadi saluran berkat buat setiap kami. Sembunyikan di bawah salib Kristus supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap menyambutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah melihat namun tidak memahami. Mari kita membaca firman Tuhan bersama. Saya pakai Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua dari LAI. Mari kita membaca bersama-sama, ada di LED. Lalu ia berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun sungguh-sungguh melihat, mereka tidak memahami, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudara, melihat namun tidak memahami terdapat di Injil Sinoptik, yaitu Matius 13 ayat 14 sampai 15, Markus 4 ayat 12, Lukas 8 ayat 10, yang merupakan ucapan Yesus yang sulit. Kenapa digolongkan ucapan Yesus yang sulit? Karena para pembaca tidak mengerti, bahkan bingung dengan kalimat-kalimat ucapan dari Tuhan, sehingga perlu ada penafsiran. F.F. Bruce dalam bukunya yang berjudul Ucapan Yesus yang Sulit, dia membahas 70 ucapan Yesus yang sulit. Di dalam bukunya dia menjelaskan apa makna dari ucapan Yesus yang sulit. Karena ucapan Yesus yang sulit penuh dengan gaya bahasa yang tidak kita mengerti. Dan dia menjelaskan arti makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga para pembaca yang membaca yang tidak mengerti, dia menjelaskan dan membuat para pembaca bisa paham akan maksud dari ucapan Yesus yang sulit. Khususnya terdapat di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada 70 ucapan Yesus yang sulit. Apabila Bapak Ibu ingin mengenal, ingin memahami maksud dari ucapan Yesus yang sulit, bacalah buku tersebut. Melihat namun tidak memahami, itu kalau kita melihat secara struktur. Saudara, kalau kita membaca di Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20, kalimat melihat namun tidak memahami itu terdapat di tengah-tengah. Di antara ayat 1 sampai 10, perumpamaan penabur, dan di berikutnya yaitu penjelasan mengenai penabur. Ini kalau kita gambarkan sandwich. Anak remaja paling suka ya, sandwich. Siapa yang paling suka? Sandwich. Tandanya sering kafe. Kalau orang sering kafe pasti tahu sandwich. Sandwich itu yang enak apanya? Ya betul, tengahnya. Tengah itu menentukan enak atau enggak enak dari sandwich tersebut. Kalau kita makan sandwich, kalau maaf ya, biasa kalau kita nggak biasa, kalau orang Indonesia itu makan itu biasanya dipisah, rotinya sendiri, tengahnya sendiri, sama 3 lapis itu sendiri-sendiri.
Sehingga kita makan pertama apanya dulu? Roti. Rotinya dulu baru ini. Keliru, kalau orang barat makan tuh langsung 3 ini jadi 1, dipotong langsung dimakan. Itu rasanya enak luar biasa. Inti tengah itu sangat menentukan enak tidak enaknya sandwich. Nah, di dalam bagian ucapan Yesus yang sulit, ini adalah satu inti dari keseluruhan perikop ayat 1 sampai ayat 20. Nah, untuk mengenal, memahami ayat 12, makna ucapan Yesus yang sulit, kita harus mengerti ayat 11. Markus pasal 4 ayat 11, di situ dikatakan, lalu ia, yaitu Yesus berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Rahasia, kata rahasia di sini adalah sesuatu yang belum pernah dibukakan atau diberitakan dan sekarang dibukakan dalam pelayanan Yesus. Ketika Yesus melayani pada bagian-bagian di awal, Yesus tidak pernah memakai perumpamaan. Yesus selalu mengajar langsung. Ketika menyembuhkan orang, Yesus langsung berkata-kata. Yesus tidak pernah memakai perumpamaan. Sehingga di bagian ini, di ayat 12, baru Yesus memakai perumpamaan dalam perikop yang kita lihat. Yesus mengucapkan rahasia kerajaan Allah itu dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan itu yaitu sesuatu contoh yang sederhana yang bisa dipahami. Kepada murid-muridnya, Yesus langsung mengucapkan dan murid-muridnya mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Sehingga ke-12 murid Yesus itu diberikan kasih karunia untuk mengerti. Bukan hanya kasih karunia, tetapi juga diberikan tugas untuk menjaga rahasia kerajaan Allah. Bagaimana dengan orang banyak yang berbondong-bondong datang mendengar ajaran Tuhan Yesus? Mereka yang datang di luar 12 murid, mereka datang melihat pengajaran Tuhan. Mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi mereka melihat, namun mereka tidak memahami. Mereka mendengar, tetapi mereka tidak mengerti. Ini satu gaya bahasa yang Tuhan ucapkan. Tuhan memberikan satu kontras bagaimana keadaan murid-murid dengan keadaan orang yang banyak. Sama-sama mendengar pengajaran Tuhan, di mana yang murid-murid Yesus mereka mengerti. Sedangkan orang banyak, walaupun mereka mengikut Tuhan, mendengar, melihat, tetapi mereka sama sekali tidak menerima Tuhan. Sehingga di ayat 12, Tuhan Yesus mau berkata kepada perumpamaan ini, yaitu bahwa keadaan masyarakat Yahudi, mereka punya hati yang sudah bebal. Hatinya yang begitu keras, matanya telah dibutakan oleh dosa, dan telinganya telah tertutup oleh kebenaran. Walaupun mereka melihat apa yang Tuhan lakukan, tetapi mereka sama sekali hatinya sudah dibutakan. Mereka tidak punya kerinduan memahami kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak percaya akan perkataan Tuhan. Sehingga di dalam kontras ini Tuhan mengutip bagian ini di Yesaya pasal 6 ayat 9. Di situ dikatakan kemudian firman-Nya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Kalau kita melihat konteks di Yesaya pasal 6, di situ Yesaya mendapat panggilan sebagai nabi. Pada waktu peristiwa Yesaya datang ke bait Allah, kemudian Yesaya mendapat satu penglihatan dalam bait suci pada tahun matinya Raja Uzia. Dan suara Tuhan berkata kepadanya untuk memanggil, mengutus Yesaya melayani sebagai nabi. Sehingga di Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10, saya memakai terjemahan
Baru edisi yang kedua. Di situ katakan, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Di sini konteksnya adalah Yesaya dipanggil, diutus menjadi nabi, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kebenaran Allah kepada umat Yahudi, khususnya suku-suku Yehuda. Pada waktu diberitakan dan orang-orang tidak mau percaya. Bukan tujuannya supaya orang-orang itu mendengar, tetapi dampak pemberitaan itu sudah dinubuatkan bahwa mereka akan menolak untuk percaya dan tidak menerima pemberitaan kerajaan Allah. Dan penolakan itu selama 40 tahun. Jadi Yesaya setiap hari berseru-seru kepada orang-orang untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi orang-orang tidak mau percaya, tidak mau menerima. Sampai 40 tahun Yesaya terus mengalami seperti itu. Itu kedegilan hati orang-orang Yahudi. Di dalam perjanjian baru, nah Yesus dalam konteks di ayat 12, Yesus itu mengalami hal yang sama. Dan bahkan lebih daripada Yesaya. Apa yang Tuhan alami, yaitu Yesus memberitakan berita keselamatan, memberitakan kerajaan Allah, tetapi orang-orang yang mendengar, mereka menolak dan tidak mau percaya. Karena apa? Kedegilan hati orang-orang yang banyak. Bahkan pada waktu kita melihat sejarah pelayanan Yesus selama di dunia, Yesus pada awal pelayanan, Yesus penuh semangat memberitakan. Tetapi pada tengah-tengah sebelum Yesus mau disalib, Yesus menangisi Yerusalem. Apa yang ditangisi oleh Tuhan? Tuhan berkata, hai Yerusalem, Yerusalem, engkau harus kembali kepada kebenaran. Tetapi mereka tidak menerima. Bahkan puncak yang Tuhan alami, dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa orang-orang, khususnya untuk saya dan saudara. Karena Yesus yang harus menanggung. Yesus selama dalam dunia dia ditolak, dihina, bahkan dia rela berkorban demi kita. Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya tidak akan memperoleh keselamatan. Sedangkan orang yang percaya disebut kelompok murid-murid Tuhan. Mengenal percaya itu memperoleh keselamatan. Di dalam ayat 12 itu Tuhan Yesus mau menerangkan di perumpamaan itu. Perumpamaan yang mau Tuhan tekankan itu adalah hati. Tuhan tidak menekankan tentang pemberitaan firman. Orang berkhotbah pasti persiapan. Tidak mungkin guru duduk datang berkhotbah, enggak. Tetapi yang Tuhan mau, yang kita mau belajar itu adalah respon kita sebagai pendengar, sebagai jemaat. Tuhan menggambarkan 4 respon hati kita yang akan kita koreksi. Yang pertama adalah hati yang keras atau hatinya yang keras. Itu respon yang pertama di Markus pasal 4 ayat 4. Di situ dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara pernah lihat pertanian? Siapa di sini pernah lihat pertanian? Anak-anak remaja pernah? Perlu sekali-sekali ke desa. Jangan main game aja, perlu melihat bagaimana proses saudara. Ketika melihat pertanian itu senang sekali. Kami bulan September yang lalu pergi ke Jawa Barat melihat. Kami juga dulu sekolah minggu sering bawa anak-anak lihat ya, ini pertanian. Untuk pertanian itu biasanya ada peta ya. Ada
satu petak. Nah, di antara petak satu dengan yang lain itu ada jalan, pinggiran jalan ini kanan kiri ujung sana ada. Tujuannya apa? Supaya orang-orang bisa berjalan. Tidak mungkin langsung geruduk di sini. Nah, untuk bertanam itu biasanya ada proses menanam. Itu prosesnya adalah tanah itu dibajak. Sebelum disiram oleh benih, itu akan digembukkan, dibajak. Dibajak itu kalau sekarang pakai alat canggih ya, mungkin pakai alat, atau zaman dulu mungkin pakai kerbau atau pakai apa. Zaman dulu itu ya di ini. Kalau di Jawa Barat itu yang ULB kita itu pakai cangkul. Saya bilang pakai apa untuk supaya gembuk tanahnya? Pakai cangkul. Ternyata di sana itu ada berapa hektar tanah itu tengah itu keras loh. Saya bilang pakai apa? Iya Bu, nggak bisa. Diapakan nggak bisa. Keras, bayangkan. Pinggiran sudah keras, nih keras. Tapi ini konteksnya itu adalah tengah itu sudah dibajak. Setelah dibajak, apa yang dilakukan oleh petani? Zaman dulu itu pakai, kalau kantin itu asal pakai celemek ya. Biasa kantin itu kan penjaga kantin itu penata layan kantin pakai celemek. Nah ini model kayak celemek, terus tengah itu ada kantong. Kemudian petani itu jalan di tengah, lalu ngambil kanan, menyebar ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sampai benihnya habis. Dia jalan sana, jalan ke situ. Nah waktu menyebar ke kanan, ke kiri, itu ada angin. Angin itu bisa bawa jatuh di pinggir jalan. Nah ini konteksnya angin jatuh di pinggir jalan. Benihnya itu tidak selamanya di sini. Karena nyebar gini, jatuh ke pinggir jalan kanan, pinggir jalan kiri. Nah waktu jatuh di pinggir jalan demikian itu kena tanahnya keras. Karena apa? Karena belum dibajak. Karena tempat untuk jalan tidak pernah dibajak. Akhirnya tidak akan bertumbuh. Karena memang dibuat jalan dan memang tidak dibuat untuk bertumbuh. Nah inilah gambaran benih yang jatuh di pinggiran jalan itu adalah respon hati yang keras. Hati yang keras itu tahu firman Tuhan. Khotbah tahu, khotbah apapun tahu, sudah tahu, tetapi tidak mau tahu. Karena apa? Hati yang keras. Hati yang keras ini kalau kita lihat contoh ada perjanjian lama. Ingat Firaun? Pada waktu Musa datang kepada Firaun, izinkanlah bangsaku pergi untuk menyembah kepada Allah. Tetapi Firaun bilang gak bisa. Lalu Tuhan kasih tulah satu. Wah dia lihat tulah. Harusnya izinkan tapi gak mau. Hatinya keras. Tidak izinkan. Lalu Tuhan kirim lagi tulah kedua. Kirim lagi tulah ketiga. Sampai tulah yang ke-10. 10 tulah baru mau izinkan. Itu hati yang keras. Itu seperti demikian. Tahu tapi tidak mau tahu. Ada model seperti itu. Karena hati yang keras. Dia tidak mau mengakui. Demikian juga di perjanjian baru yaitu orang Farisi. Orang Farisi tahu bagaimana mentaati pengajaran Tuhan. Dia melihat Tuhan bagaimana pengajarannya, bagaimana mendidik murid-muridnya, bagaimana melakukan kehendak Bapa. Tetapi orang Farisi tidak mau tahu. Sehingga di dalam kehidupan orang Farisi kita lihat kan bagaimana kalau pemungut cukai berdoa terus mari gitu mengaku dosa. Tapi dia anggap ini kok bisa seperti ini. Jadi orang Farisi tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Tapi orang Farisi tidak mau tahu. Bahkan dia mengejek kenapa Tuhan itu mengaku sebagai Allah. Karena orang Farisi menganggap tidak ada satupun yang bisa mengakui sebagai Allah. Karena dalam perjanjian lama dia punya konsep seperti itu. Nah itu yang gambaran yang pertama. Kemudian kita melihat yang kedua. Respon yang kedua, hatinya menerima firman Tuhan, tetapi
tidak berakar. Di Markus 4 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ada tanah, tapi tanahnya tipis. Benih tumbuh, tetapi tidak berakar. Karena begitu matahari terbit, lalu akan layu. Inilah gambaran respon hati yang kedua. Itu ketika ada firman Tuhan, itu hatinya langsung merespon. Wah, betul ya firman Tuhan seperti ini. Cepat berkomitmen, Tuhan, aku mau melakukan, aku mau mengikut Engkau. Kemanapun aku memberikan hidupku. Tapi tidak berakar. Karena apa? Ketika datang kesulitan, datang masalah, datang sakit penyakit, penganiayaan, langsung meninggalkan Tuhan. Jadi tipe kedua ini bisa dilihat bukan waktu orang lancar, waktu semuanya move, waktu kamu melakukannya semuanya enak, semuanya tidak ada kesulitan. Itu tidak bisa dilihat. Orang hidupnya lancar, enak, tidak bisa dilihat. Tetapi justru pada waktu mengalami kesulitan, mengalami sakit, baru tahu apakah orang ini setia mengikut Tuhan enggak. Ingat dalam Alkitab juga kan Petrus ngomong, Tuhan aku mau memberikan hidupku, kalau apapun aku akan melawan dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan ditangkap justru menyangkal, meninggalkan. Tapi akhirnya berubah, kembali bertobat. Itu Rasul Petrus. Nah kita lihat banyak orang Kristen seperti demikian. Itu tidak berakar. Saya pernah bertemu dengan orang tapi bukan gereja kita ya. Orang di luar gereja kita. Dia mengalami dulunya aktif, pelayanan, ikut Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian satu saat mengalami sakit. Ketika mengalami sakit, hampir mati katanya. Lalu ditolong oleh kepercayaan yang lain. Didoakan dengan menurut kepercayaan yang lain. Akhirnya dia pindah kepercayaan. Karena merasa ditolong. Bahkan dia merasa ikut Tuhan itu mengalami kesulitan. Rasanya semuanya itu serba susah. Lalu dia ikut kepercayaan yang lain, lancar. Jadi anaknya semua diajak untuk pindah kepercayaan yang lain. Itulah yang tidak berakar. Orang yang tidak berakar itu adalah orang yang mengalami kesulitan lalu meninggalkan. Mungkin bagi anak-anak remaja banyak mungkin jadi ikut Tuhan, kok hidupnya dijauhi dari teman-teman, kok dianggap dituduh sebagai orang yang alim dan lain sebagainya. Ikut Tuhan kok hidupnya susah, akhirnya meninggalkan Tuhan. Justru dari sini bisa dilihat hati yang tidak bertumbuh karena tidak berakar. Ketika kesulitan, dia lalu meninggalkan Tuhan. Ketiga, respon yang ketiga, hati terhadap pemberitaan firman Tuhan. Hatinya menerima, tetapi kekhawatiran dunia sehingga tidak berbuah. Di Markus 4 ayat 7. Di situ dikatakan benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Jadi benih jatuh di tengah semak duri. Itu benih itu bertumbuh. Benih bertumbuh, tapi semak duri juga bertumbuh. Dan semak duri bertumbuh lebih pesat. Akhirnya apa? Semak duri menghimpitnya dan benih itu tidak bertahan dan mati. Ini gambaran respon hati yang ketiga. Hatinya terima akan firman Tuhan, terima Tuhan, tetapi tidak berbuah. Dia bertumbuh tapi tidak berbuah. Karena apa? Karena perhatian dunia lebih besar. Kekhawatiran dunia itu lebih besar yang menghimpit dia. Kekhawatiran itu bisa
kekayaan sudah dikhotbahkan minggu yang lalu. Pendeta Yohanes sudah ingatkan bahwa ada orang kaya luar biasa, tapi takut miskin, khawatir miskin. Itu khawatir, kekhawatiran seperti itu. Dan banyak orang, anak-anak Tuhan khawatir masa depan, khawatir masa tua, khawatir kesehatan, khawatir macam-macam. Mungkin anak remaja khawatirnya pasangan hidup. Ya, mungkin remaja bukan pasangan hidup ya. Mungkin remaja pacar ya. Teman-teman sudah punya pacar. Aku kok belum punya pacar. Yang penting asal tutup mata. Siapa yang suka saya langsung nangkep. Yang penting laku. Itu khawatir. Loh, aku sudah sekian, aku belum punya pacar. Pokoknya siapapun tidak peduli. Orang beragama apapun suka saya langsung terima. Khawatir. Akhirnya apa? Pindah ke percayaan yang lain, tidak berbuah, lalu meninggalkan Tuhan. Banyak orang seperti itu, khawatir. Padahal Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Karena Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan memegang hidupmu. Yang memegang menentukan masa depan siapa? Tuhan. Memang kita maklum ya secara manusia, apalagi jadi orang tua. Saya juga jadi orang tua, saudara. Terlepas dari konteksnya sebagai hamba Tuhan, saya juga orang tua. Ketika anak tidak bersama kita juga khawatir. Siapa sih nggak khawatir? Kita khawatir, berpikir kayak gini-gini. Kemarin AI saya telepon ke saya. AI saya Jakarta, anaknya itu nekat sendiri pergi ke Kanada. Sendirian, bayangkan. Cewek lagi sendiri. Di sana ke satu kota ya, Saint John's. Itu sama sekali itu tidak kenal siapa-siapa. Dan tempat yang dia tinggal itu orangnya bilang boleh tinggal pertama. Setelah itu dia sudah siapkan perlengkapan. Malah itu dia bilang kamu harus keluar dalam 3 hari. Cewek sendirian. Terus dia bilang aku ini ya apa? AI saya bilang gini, aku ini ya apa? Aku khawatir. Bayangkan ya. Saya bisa membayangkan sebagai orang tua. Saya bilang ini pas belum percaya Tuhan. Makanya AI harus percaya Tuhan. Tuhan Yesus akan nolong AI. Karena apa? Karena memang seperti itu. Itu bisa khawatir. Saya juga bisa bayangkan setiap orang tua pasti khawatir anaknya gimana. Apalagi seorang bisnismen juga khawatir. Kondisi sekarang bahkan banyak orang berkata, waduh kondisi sekarang bisa bertahan, puji Tuhan, haleluya, amin. Kondisi sekarang. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu memang respon hati seperti ini. Yang ketiga itu perlu kita introspeksi diri. Banyak orang khawatir akhirnya meninggalkan Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita jangan karena khawatir akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Respon hati yang keempat adalah hati yang jujur, hati yang percaya, menerima firman dan berbuah yang lebat. Di Markus 4 ayat 8. Di situ dikatakan benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik sehingga tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Di sini hati yang jujur, kerinduan hati yang datang itu jarang sekali. Bisa kelihatan saudara, kalau saudara punya kerinduan hati beribadah, saudara pasti akan memberikan hati untuk ikut dalam ibadah dengan baik. Ikut menyanyi, ikut mendengar firman. Kalau kita nggak punya kerinduan, kita pasti akan main HP atau hitung orang terlambat atau hitung ini, hitung itu. Karena apa? Karena nggak punya hati yang rindu mau bertumbuh. Bisa kelihatan sehingga apa? Sehingga orang sekian tahun, mungkin sejak kecil sekolah minggu sampai tua, tapi tidak berbuah. Jadi anak Tuhan tetap biasa-biasa. Tidak ada satu pertumbuhan yang signifikan. Datang 3D, datang duduk dada. Kenapa? Datang tok sebagai anak Tuhan hari Minggu absen sama Tuhan. Yang penting Tuhan aku datang sudah. Tapi tidak bertumbuh. Tidak ikut pelayanan. Diajak persekutuan gak mau. Karena apa? Karena gak punya
Kerinduan mau melayani. Orang yang bisa melayani adalah orang yang bertumbuh. Kalau orang bertumbuh, kita nggak usah khawatir gereja kurang SDM. Nggak usah khawatir. Karena apa? Karena bertumbuh. Makanya KTB ada, pemuritan ada, supaya jadi murid tidak hanya mikirkan, aku tok sudah selamat, yang lain nggak peduli. Enggak. Ketika engkau bertobat, engkau menerima akan keselamatan, engkau pasti akan memberitahukan kepada orang lain. Jadi itulah tanah yang bertumbuh. Tuhan ingin supaya kita menghasilkan buah. Bukan hanya bertumbuh, tapi menghasilkan buah untuk Tuhan. Sejauh mana kita menerapkan firman Tuhan gak gampang. Saya tahu pergumulan, anak remaja punya pergumulan. Dulu kami remaja punya pergumulan sendiri-sendiri. Sekarang anak remaja punya pergumulan lebih berat daripada zaman kita. Engkau sebagai remaja juga harus tahu bahwa orang tua kalian juga bergumul lebih besar. Karena pekerjaan sekarang gak gampang. Dia harus berjuang keringat, mungkin keringat berdarah-darah untuk apa? Supaya anaknya bisa sekolah. Dia untuk memberikan yang terbaik buat anaknya. Itu hati yang bertumbuh, artinya hati yang mau dibentuk, hati yang mau ditegur oleh firman Tuhan. Hati yang subur ketika firman Tuhan berbicara, dia akan melakukan. Ketika dia punya hati yang baik, dia terus mau diubahkan. Firman Tuhan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk diri sendiri, karena apa? Aku adalah persoalan terbesarku. Ketika firman Tuhan berbicara, mari kita memberikan hati kita untuk dikoreksi. Sehingga kelompok respon keempat adalah hati yang mengaplikasikan firman Tuhan. Hati yang mau ditegur. Hati yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Saya bertemu dengan mantan pengurus sinode 2 bulan yang lalu. Kami sama-sama pernah jadi pengurus sinode, ketemu terus kami cerita-cerita sharing dan dia cerita. Saya bilang, kira-kira bagaimana menerapkan Alkitab? Dia bilang, 5 tahun, saya butuh 5 tahun untuk bergumul menerapkan firman Tuhan. Loh kok bisa? Iya, karena nggak gampang. Ibu sebagai hamba Tuhan, coba ibu sebagai pengusaha seperti saya. Ibu pasti akan berpikir 10 kali lipat, 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali. Oh, saya langsung tebak, soal pajak ya? Iya. Langsung, loh kok bisa? Iya dong, pengusaha tuh apa pergumulan? Coba, pajak kan? Betul kan? Dia bilang gak gampang. Waktu mau serahkan sesuai dengan ini, aduh pikir, bukan digit ya. Ini nol ya. Jadi dia tunjuk. Saya bilang, wes aku gak tahu. 010, 020, 0 apa aku gak tahu. 0. Kenapa? Untuk terapkan ini, berdoa terus, Tuhan, aku ini sebagai anak Tuhan, aku ini mau terapkan, tapi kok nggak iso, tiap tahun nggak isa, sampai sebelum tes amnestia, itu terus berdoa, dan dia bilang, wis pokoknya aku nekat, terus dia sudah ngomong konsultannya, aku mau jujur, aku mau taatkan firman Tuhan, aku mau jalankan kehendak Tuhan. Saya mau bayar pajak, jujur. Terus konsultan bilang, gak keliru tak? Ini nolnya ake loh ya. Loh, iya, tapi saya merem, pokoknya saya melakukan. Terus pikir lagi, kamu berdoa lagi, disuruh berdoa, dia terus berdoa lagi. Terus dia katakan, aku harus melakukan. Akhirnya dia tekad, ya wes, aku melakukan. Resiko ya, kalau kamu jujur memberikan ini, kamu pasti akan diminta lagi, bahwa pasti kamu akan dipersulit. Dia bilang, terserah, pokoknya aku mau jujur. Mari gitu, akhirnya dia betul-betul. Waktu dia bilang, aku ini ya berkumul, waktu mau serahkan uangku begitu banyak. Aku mau serahkan. Waktu sudah tekad, saya mau serahkan. Ditegur isinya, jangan gitu. Tapi dia tetap mau. Eman ya, kan bisa untuk gereja, bisa untuk yang lain, ngapain? Tapi dia
bertekad, ya wis, waktu dia serahkan, wis nggak mau tahu sudah serahkan. Apa terjadi? Dia bilang, setelah 1 bulan, Tuhan itu luar biasa loh. Ketika aku taat melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan kirim berkat tuh jauh lebih. Dia punya proyek jauh lebih besar daripada apa yang dia kasih. Tuhan gantikan berkali lipat. Bahkan yang proyek-proyek yang besar, Bu, katanya, saya melihat memang hati yang subur, yang siap, itu akan berlipat-lipat. Itu satu hal kecil ya, soal bisnis. Mungkin yang lain-lain, Bapak Ibu, ketika mengalami pergumulan untuk mentaati firman Tuhan, itu enggak gampang. Tapi kita harus aku mau taat. Ketika engkau mau taat, akan menghasilkan buah. Buah yang berkali lipat untuk Tuhan. Satu pertanyaan buat kita. Bagaimana respon saudara terhadap firman Tuhan selama ini? Mari kita koreksi diri, introspeksi. Selama aku beribadah di tempat ini, selama aku menjadi anak Tuhan, setiap minggu aku datang, 1 bulan 4 minggu, 1 tahun 52 minggu. Kira-kira hati kita ini di hadapan Tuhan, apakah termasuk golongan 1, golongan 2, golongan 3 atau golongan 4? Yang bisa menjawab itu adalah saudara dan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Hanya saudara yang tahu. Hati saudara perlu dikoreksi. Apakah saya datang ini, saya hanya datang karena sungkan. Atau saya datang karena nanti malu ditanyain, kamu jadi anak Tuhan kok enggak ke gereja? Kamu jadi anak Tuhan kok enggak ibadah? Daripada ditanya sumpek, aku datang. Tetapi aku datang asal-asalan. Tetapi sesungguhnya kalau saudara punya kerinduan dengan respon keempat, saudara tidak mungkin telat. Saudara pasti akan datang dari awal sampai akhir, sampai pengumuman selesai. Jadi jangan jadi orang Kristen setengah-setengah. Jadilah orang Kristen sepenuhnya. Seluruhnya datang awal. Di awal tank sudah ada TPI. TPI-nya bagus loh. Mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah. Pengumuman juga penting. Tidak hanya berkat tok dada. Kita seringkali jadi orang Kristen itu minta mudah, minta berkatnya, tapi tidak mau berkorban. Tetapi mari kita jadi orang Kristen seutuhnya. Hati kita yang siap. Sampai pengumuman. Kenapa pengumuman itu penting? Supaya kita bisa mengikuti keseluruhan kegiatan gereja. Kegiatan gereja untuk apa? Ya untuk kita. Supaya kita bisa merasa memiliki gereja. Inilah gereja adalah rumah kedua bagi kita. Kalau saudara nggak bertumbuh, saudara harus koreksi. Salahnya di mana? Berarti salah sendiri. Karena aku persoalan terbesarku. Diri sendiri yang harus dikoreksi. Kenapa aku tidak bertumbuh? Kenapa aku tidak menginjili? Jadi orang Kristen tidak hanya memikirkan diri. Kita harus keluar memberitakan Injil. Itu adalah hati yang mau mentaati firman Tuhan. Maukah saudara? Mari jadilah orang Kristen. Punya hati yang respon keempat. Seantero kita berikan kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar hidup untuk Tuhan. Tentunya kita juga menjaga. Mungkin setelah ibadah selesai, kita pulang, kita harus sabar. Karena kebersamaan, saudara, kebersamaan mungkin ada keluar masuk parkir, tentunya kita semua punya urusan masing-masing. Mari kita belajar sabar, menerapkan firman Tuhan. Untuk apa? Sabar, saling mengasihi, saling mendorong dalam kasih. Mari saudara, kita mohon kepada Tuhan untuk punya respon yang keempat. Butuh kasih karunia Yesus. Dan mari kita minta Tuhan, mulai hari ini berikan kepada kita hati yang rindu, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan, hati yang mau ditegur oleh firman Tuhan, hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Biar kita sebagai seluruh jemaat, baik remaja, pemuda, dewasa, umum, termasuk hamba Tuhan pun, mari kita bersama-sama punya kerinduan yang sama, punya visi misi yang sama,
yaitu mengasihi Kristus secara dewasa dengan hati yang rindu melakukan firman Tuhan. Alangkah indahnya ketika kita mentaati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi boleh mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ampuni kami selama ini, mungkin kami termasuk golongan respon yang pertama, hati yang keras. Kami keras kepala, tidak mau tahu akan firman Tuhan. Mungkin kami menjadi orang yang cuek. Mungkin kami menerima firman Tuhan, kami golongan yang kedua, tetapi kami tidak berakar. Ketika kami mengalami kesulitan, kami bertanya-tanya kepada Tuhan, kami menyalahkan Tuhan. Mungkin kami juga termasuk golongan yang ketiga, kami khawatir akan hidup kami. Kekhawatiran kami melampaui akan pengenalan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami. Biar kami terus diperbaharui. Biar kami mempunyai hati yang lembut, hati yang jujur, hati yang baik, hati yang siap dibajak, hati yang mau menghasilkan buah bagi Tuhan. Supaya kami tidak rutinitas ibadah, tetapi kami betul-betul semangat menggebu-gebu, antusiasme, sehingga kami menjadi orang Kristen yang militan, hidup bagi Kristus. Kami rindu bersekutu, kami rindu memuji Tuhan, kami rindu mendengar firman, sehingga ketika kami pulang, kami menjadi orang-orang Kristen yang militan, yang dipakai oleh Tuhan, sehingga kami menghasilkan buah untuk Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, biar kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Baik kami sebagai remaja maupun sebagai dewasa, kami sungguh-sungguh boleh menerapkan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan berdiri. Kita akan mengikrarkan